Fa'idza ra'aitum syai'an min dzalik, maka ketika kalian itu menyaksikan daripada gerhana bulan dan matahari yang demikian itu, fabza'u ila zikrihi wa du'aihi wa istighfari, maka bersegeralah, dikatakan demikian, bersegeralah kepada zikrihi, mengingatnya. Yang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa du'ai, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa istighfari, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana istighfar itu? Istighfar. Bukan astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu perbanyak itu, ya, perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruwayahu fi sahibihima, wa ruwayahu fi sahibihima, dan diriwayatkan pula di dalam kitab Bukhari dan Muslim min riwayatil Mughirah bin Sya'bah. Fa idza ra'aitumuha, maka ketika kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, fad'ullaha wa shallu, maka kalian berdoa, wa shallu, dan sholat. Nah, bahagiannya itu daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholat juga disunnahkan ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa kadzalika rawahul Bukhari min riwayati Abi Bakrah aidan, wallahu a'lam. Yang demikian itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sanadnya kepada Abi Bakrah yang lainnya, wallahu a'lam. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim min riwayati Abdurrahman bin Samrah berkata beliau, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad kusifatis syams, dan sungguh telah terjadi gerhana matahari, wa huwa qaimun fis shalah. Ketika terjadi gerhana matahari, beliau mendirikan sholat. Beliau sedang berdiri sholat, begitu. Jadi matahari, gerhana matahari terjadi, beliau bagi Rasulullah SAW sedang mendirikan sholat. Rafi'u yadah, maka beliau juga sambil berdiri, beliau mengangkat kedua tangannya. Apa namanya? Bertakbir. Berarti beliau benar-benar mendirikan sholat. Allahu Akbar, takbiratul ihram, ya. Faja'ala yusabbihu wa yuhallilu wa yukabbiru wa yahmadu wa yad'u, maka baginda sallallahu alaihi wasallam beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, wa yuhallilu, bertahlil la ilaha illallah, wa yukabbiru wa yuhammadu wa yad'u, lalu bertakbir Allahu Akbar walhamdulillah, dan berdoa. Doanya apa aja? Rabbi firli wa liwalidayya, atau Rabbi firli warhamni wa tub alayya, atau Rabbi firli wa liwalidayya warhamni wa shagira. Bebas doanya. Yang penting ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah istighfar, boleh astagfirullahaladzim. Hatta husiru anha, sampai terang, sampai keadaan menjadi terang. Jadi sholat sampai keadaan menjadi terang. Kalau gerhana mataharinya umumnya lama, ya, sampai nggak setengah jam, berarti sholatnya setengah jam. Sampai keadaan menjadi terang. Falamma uziraha, selama matahari, selama keadaan suasana menjadi terang itu, qara'a suratayn wa shalla raka'atain. Beliau baginda Rasulullah SAW membaca dua surat. Membaca dua surat, artinya bukan surat yang sembarangan. Ini surat Al-Qur'anul Karim. Membaca dua surat daripada suratul, umumnya Baqarah. Nah, nanti dijelaskan.
dan sholatnya 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Qala dikatakan usyura bidomal ha wa kasira sin al mahmalatain. Makna daripada usyura itu artinya keadaan menjadi cerah dan terang. Tadinya gelap, berangsur-angsur, terang, cerah akhirnya kelihatan lagi tuh, ya gitu. Ayang ada di situ, tadi nggak kelihatan. Jadi semuanya kelihatan. Tapi kalau gerhana matahari pernah gerhana matahari sampai gelap gitu. Pernah dulu. Di Palu boleh. Kenapa? Di Palu. Pernah. Pernah. Jadi kalian masih ada di awal. Ya, waktu itu saya masih imut, masih kecil. Si cabi lagi. Masih belum tahu saya muda. Culun. Culun. Begitu saudara. Gemoy. Oke guys. Jadi mendirikan sholat 2 rakaat. Itu hukum itla'atul qira'ati fi sholatil kusuf. Nah, ini saudara, disunahkan memanjangkan bacaan di dalam sholat kusuf, di dalam sholat gerhana. Jadi bacaannya setelah Al-Fatihah baca suratnya yang panjang. Nah, bagaimana? Fayaqra'u fil qawamatil ula. Bacaan di dalam diri yang pertama, Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus ya. Innal kafaru Sawa'un alaihim anta am lam tundirhum la yu'minun. Qul tundir man tabi'aka wa asyara man bil ghaib. Pembesir firati wa ajrin karim. Apaan itu? Itu surat apaan? Itu asal. Itu jangan dilongkap-longkap. Panjang Al-Baqarah. Panjang poy. Ya panjang, makanya Al-Baqarah. Itu kasih idoy. Iya, gitu. Itu dipanjang sedikit, mau aja diikutin salah juga. Memang. Ya, jadi panjang suratnya. Surat yang awal dalam diri yang pertama, ya setelah suratul Fatihah. Nahwa suratul Baqarah yang sebanding dengan suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah itu bacanya berapa ayat? 283 ayat. Baca. Setengah jam deh. Enggak lah, ente bacaannya gitu, bacanya salah-salah mulu. Iya. Makanya pilih imam yang bacanya bener, ya, yang fasih. Udah terang belum selesai. Iya. Sampai soal yang selanjutnya, ya. Iya. Wabisaniyah dan apa namanya? Dan rokaat dan diri yang kedua. Nahwa mi'ati ayat. Itu sebanding dengan 200 ayat. Kok ada diri yang kedua? Emang sholat gerhana gimana sih? Wabisalisa dan yang salah yang ketiga. Nahwa mi'ati wa khamsin. Kosim. Diri yang ketiga berarti membaca sebanyak 150 ayat. Kan 2 rakaat. 2 rakaat dirinya berapa kali?
Kok ini sampai ketiga? Ayo. Kan dua rakaat sampai ketiga. Makanya perhatikan ini sholat gerhana beda. Ya. Diri yang pertama di rakaat yang pertama 200 kira-kira 300 ayat. Yang kedua masih rakaat pertama baca 200 ayat. Rakaat kedua diri yang pertama baca 150 ayat. Wafir robi'ati nahwa mi'ah. Dan rakaat kedua diri yang keempat 100 ayat. Sebelum ruku, jadi begini, sebelum masuk ruku, sholat gerhana itu setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, lalu baca suratul fatihah, baca surat apa aja, Al-Baqarah ya misalnya, sampai dengan apa namanya lillahi ma fis samawati wa fil ardh, sampai dengan apa namanya yang terakhir ya itu habis. Atau baca surat lain misalnya suratul qaf kan masih kurang, tambahin lagi setelah suratul qaf apa, terus sampai kira-kira 300 ayat kira-kira. Karena apa, disunahkan untuk memanjangkan bacaan. Udah, taruhlah begini deh, yang pendek aja contohnya. Rakaat pertama habis takbiratul ihram suratul Fatihah baca Al-Hakumut. Ya. Terus habis baca Al-Hakumut takbir langsung ruku. Habis ruku bangun. Lanjut lagi baca surat lagi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah lagi, Surat. Fatihah lagi, baca wal asri, baru takbir lagi ruku, sami Allah liman hamidah, baru sujud begitu. Jadi paham ya? Jadi satu rakaat 2 kali bangun, ya berarti 2 kali Al-Fatihah, 2 kali baca surat. Wah gerhana sholat bacanya 1 Al-Fatihah 1 kali surat. Kulhu lagi. Hah? Kulhu lagi. Kulhu, ini apa ya, nanti jelaskan di akhir. Ya, jangan sembarangin kulhu. Kulhu itu satu-satunya surat yang nggak ada hubungannya dengan yang lainnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Coba surat yang lain pasti ada hubungannya dengan bulan, bintang, atau dengan nama seseorang, atau dengan binatang, ya, atau dengan batu, atau dengan besi, semuanya. Tapi qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat meminta, ya, lam yalid wa lam yulad. Nggak ada hubungannya dengan yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma Allah doang. Makanya Masya Allah, orang yang sholatnya baca kulhu sampai diprotes sama teman-temannya, diadukan kepada baginda Rasulullah SAW, dipanggil itu orang, kenapa engkau kalau sholat selalu baca kulhu? Karena saya suka ya Rasulullah. Begitu dia orang ini mati, itu penuh rumahnya. Sama siapa? Sama malaikat. Sampai apa namanya? Bukan main, bukan kepalang itu penuhnya. Yang datang yang ziarah, Masya Allah. Tapi ente jangan dibuat-buat. Beliau ini baca surat kulhu, bukan berarti beliau ini cuma apa surat kulhu doang, yang lainnya juga hafal. Kalau ente cuma kuliah kulhu. Anas. Apa? Anas siapa? Anas Urbaningrum. Anas. Gitu, lanjut. Yasibi fi ruku, dan disunahkan di dalam ruku
Rukul ula dan ruku yang pertama nih. Ingat ruku yang pertama biqadari mi'ati ayat. Ruku yang pertama itu kalau kita subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, samiallahu liman hamidah. Kalau ini enggak, biqadari mi'ati ayat. Sebanding panjangnya dengan 200 ayat. Kalau tadi baca suratul Baqarah kira-kira berapa menit? Taruh paling cepat ya paling cepat itu 20 menit. 20 menit ruku. Bangun-bangun. Ya iya. Bangunlah, ente mau. Anda sih mau lagi ruku nggak bangun-bangun meninggal. Iya kan? Iya. Benar nggak mau nggak? Sujud lagi. Benar nih, kalau nggak nih. Malam ini nih. Lagi sakit. Siap. Orang dikasih enak nggak mau. Nggak kepikiran dosanya lebih banyak kita semua. Ya. Ente mau apa? Mikir dulu aja. Jangan mikir-mikir dikasih enak. Jadi rukunya itu sepanjang bacaan surat yang pertama. Berarti sepanjang 200 ayat. 200-300 ayat gitulah ya. Wapisani dan yang kedua, ruku yang kedua sabain sepanjang 70 ayat. Maaf, ruku yang pertama sepanjang 100 ayat, bukan 200 ya, 100 ayat mi'ah ayat, sepanjang 100 ayat. Wapisani dan ruku yang kedua sepanjang 70 ayat. Wapisalis ruku yang ketiga nanti di rakaat yang kedua kazalik. Wafi robai sama dengan demikian pula dengan ruku yang keempatnya di rakaat yang kedua hamsin ya. Jadi berapa hamsin? 150. Allahu Akbar. 50. Dia nebak tuh. Tadi sebelum mulai belajar pada dia nggak tahu ya. Sebelum mulai pada belajar. Ini duaan belajar. Dia diem. Ikram yang apa itu dia apa? Ternyata dengan kopi baru. Prototin lucu. Lihat guri baru katanya. Aduh. Yang satu itu lalu mengucap dunia. Jadi ruku yang pertama sepanjang 100 ayat, taruhlah 10 menit. Ya. Karena kalau kita baca suratul Yasin itu kira-kira 10 menit. Ya, taruhlah 10 menit. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim terus. Tapi jangan ruku jangan begini. Kira-kira ya, ente ruku tadi. Baru ente ngunjuk. Ente soalnya jangan. Kalau nggak ente taruh jam situ jangan. Berapa? 10 menit. Kalau nggak ditugasin orang ya. Kalau ruku Ya kalau di 10 menit kalau poket. Jangan kira-kira namanya juga biqadari, kira-kira begitu. Ya, yang pertama kira-kira 10 menit, 100 ayat ya kira-kira gitu. Ruku yang kedua di rakaat pertama sabain 70. Ya, kurangin dikit lah. Kira-kira 7 menit ya. Yang rakaat ketiga sama dengan rakaat yang keempat 50, berarti 5 menit gitu. Panjangin rukunya. Itu sujud dan panjangin juga sujudnya. Karena ruku sama panjangnya dengan ruku yang tadi. Sujud yang pertama, rakaat pertama berapa berarti? 100 ayat. Sama panjangnya dengan baca 100 ayat. Ya, kira-kira 10 menit lah taruhlah begitu ya. Nah, sujud yang kedua di rakaat yang masih rakaat pertama 70 ayat. Lalu sujud yang ketiga dan sujud yang keempat di rakaat yang kedua kira-kira masing-masing 50 ayat.
Hadza wa sahih, yang demikian itu adalah dalil yang sahih, ya, dalil yang apa namanya yang sah. Wa fihi khilafi ma'ruful ulama, tapi di dalamnya juga ada daripada khilaf ulama, artinya perselisihan ulama. Ya wajar kalau perselisihan ulama itu, ya. Tapi ingat, dikatakan di sini Baswabi tatawili, maka yang benar itu adalah memperpanjang daripada rukuknya, sujudnya, juga bacaannya diperpanjang, ya, jangan dipersingkat-persingkat. Itu hukumnya sunnah tetap, tapi dianjurkan untuk dilakukan memperpanjang bacaan, memperpanjang rukuk, memperpanjang sujud. Waqat sabita dzalika fi shahihin, karena yang demikian itu ada di dalam Shahihain, yaitu kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ani Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW, min tariqi katsirah, daripada jalur yang sanadnya banyak. Ada sanadnya si fulan, ada sanadnya si fulan, tadi sudah dijelaskannya. Tapi semuanya berujung kepada baginda Rasulullah. Jadi baginda Rasulullah sholatnya memperpanjang daripada yang tadi, ya, yang disunahkan untuk diperpanjang. Yaitu apa yang diperpanjang? Sujudnya, Bacaan setelah suratul Fatihah, rukuknya, sujudnya diperpanjang. Lalu dikatakan demikian, wala yatawilul jalusu bainas sajadatain, dan janganlah memperpanjang duduk di antara dua sujud. Ada yang mengatakan demikian. Bal ya'tihi alal adati fi ghairiha, maka perlakukanlah duduk di antara dua sujud itu sebagaimana duduknya dalam sholat-sholat yang lain. Berarti duduknya sebentar. Ini pendapat daripada ulama yang lain. Begitu. Wa hadzal ladzi qaluhu bihi tador. Maka yang pendapat yang demikian itu haruslah dipertimbangkan lagi. Katanya, benar enggak duduk di antara dua sujud itu tidak diperpanjang? Faqad sabata fi hadis sahihil ittalati, maka yang ada di dalam hadis itu, yang sahih hadisnya, ya, ittalati, yaitu memperpanjangnya juga. Sujud panjang, bangun dari sujud, duduknya juga panjang. Bacanya apa? Bacanya tasbih boleh, apa boleh. Yang penting kita tadi diingatkan apa? Untuk berzikir, berdoa, bertakbir. Kan duduk di antara dua sujud kan doa kan? Doanya apa? Ada yang boleh sih, sebenarnya boleh. Tapi yang benar. Lumayan sogir. Wafikirni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kalau di hadis sampai wa'afini. Boleh kata main wa'afini? Boleh aja. Tapi kalau di hadis sampai wa'afini. Kan disuruh perpanjang itu udah selesai. Tambahin lagi, ulangin lagi. Wafikirni. Padahal duduk di antara dua sujud itu sebenarnya bacaannya juga cuma pendek. Ada hadis yang lain selain yang tadi. Cuman apa bacanya? Rabbik firli. Makanya kalau itu Rabbik firli terus mohon ampun sama Allah, boleh nggak? Boleh. Sholat khusyuk bacaannya itu boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting diperpanjang duduk di antara dua sujudnya, begitu saudara. Ya, itu berdasarkan daripada hadis-hadis yang sahih. Lalu ayat kula rafa'a min ruku, bahwasanya dikatakan ketika mengangkat kepala daripada ruku,
maka ucapkanlah sami Allahu liman hamidah Rabbana Walakal hamd. lakal ham atau Rabbana walakal ham. Hamdan Itu di dalam ruku yang kedua. Rukunya ya ruku yang kedua begitu. Jadi kalau ente ruku yang pertama Rabbana walakal ham, berarti ente dalam keadaan iktidal. Karena di sholat dalam rakaat pertama dan rakaat kedua itu setelah ruku nggak ada iktidal, langsung baca suratul Fatihah lagi. Baca suratul Fatihah lagi. Wala yutawil iktidal ala ruku'i tsani, dan janganlah memperpanjang iktidal di dalam ruku yang kedua. Wala tasyahud wala jalusu, dan di dalam tasyahud dan di dalam duduk tasahudnya. Wallahu a'lam. Walau taroka hada tatawilu dulu, maka ketika orang meninggalkan memperpanjang daripada yang tadi disunahkan untuk diperpanjang, boleh enggak? Maka jawabannya adalah waqtasiru alal fatihati shohat, dan meringkasnya bacaannya cuma baca suratul Fatihah rakaat pertama, baca suratul Fatihah, ruku, bangun, baca suratul Fatihah lagi, nggak baca surat, maka hukumnya apa? Shohat, sah sholat. Karena baca surat setelah suratul Fatihah itu adalah hukumnya sunnah, begitu. Tapi meninggalkan daripada keutamaan sholat. Ya, jadi tetap sah sholatnya. Jadi ente jangan mempermasalahkan, wah dikit lagi matahari habis, ya saya baru bangun gitu kan, mau sholat kan. Tapi bacanya pendek-pendek aja boleh. Tapi paling enggak baca surat pendek aja lah, gitu kan. Karena kenapa? Karena kan kerja Pak Haji. Oh iya benar, alasannya terbakar kerja. Tapi alasannya harus tepat ya. Jangan karena masih ngantuk Pak Haji mau tidur lagi. Ya. Itu nggak boleh begitu. Ada yang bertanya kan sampai sini nih. Tolak. Kalau membaca surat pendek setelah Al-Fatihah itu kan sunnah Pak Haji. Itu khusus rakaat 1 2 doang atau Rakaat ketiga, rakaat satu. Memang rakaat satu nggak ada dua rakaat. enggak untuk sholat wajib Pak Haji, sholat fardu. Yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Oh, fardu nih. Ya. Ya. Yang 4 rakaat ya, sunnah. Jadi itu harus dibaca. Sunnah. Sunnah. Baca kan rukun sholat, bacaan sholat ada berapa? Ada 4 Rukunnya. rukun bacaan sholat yang nggak boleh ditinggalkan. Ada 4. Apa aja? Takbir apa? Nah, terus Fatihah, tahiyat, ya sama salam. salah. Udah 4. Yang lain sunnah nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dibaca ya masa iya sujud aja cuman bangun lagi. Ya baca subhanallah haji nih, masa nggak bisa? Ya, emang itu malah. Bukan, tapi kan enggak dari kecil udah Islam. Iya. Jadi tersunah tapi paling enggak baca. Ya, biar enggak kehilangan keutamaan daripada sholat. Gitu. Fadilah. Ada lagi pertanyaannya? Maka setelah sholat yang tadi akhirnya mengucapkan salam. Summa ba'da sholat, lalu setelah sholat ya yuhtabu khutbatai,
khatib menyampaikan 2 khutbah. Berarti baginda Rasulullah setelah salam langsung naik mimbar. Ya, berkhutbah. Nah, ini seperti sholat apa? Jumat itu apa? Khutbah dulu baru sholat. Itu nggak pernah sholat Jumat. Iya yang Sholat Id. sholat Id. Itu Apa kan lagi, sholat Pak? Jumat. Sholat aja. Sholat Jumat nggak pernah. Sadat lagi Pak mendingan Pak. Kalau dia mah tahu kan nggak pernah sholat Jumat. Ya karena perempuan. Padahal perempuan boleh nggak sholat Jumat? Sujona. Boleh. Pakai sarung. Hah? Perempuan boleh sholat Jumat. Ya, boleh sholat Jumat. Karena nggak ada larangan di sana. Maka sampaikanlah 2 khutbah. Lalu isi khutbahnya apa? Yuhawwifahum fihima, menakut-nakuti. Di dalam 2 khutbah itu isinya menakut-nakuti minallahi ta'ala, akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Wa yahsuhum ala ta'atillah, dan menganjurkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala shadaqah, dan menganjurkan untuk bersedekah. Wal ikaki, dan juga memerdekakan budak. Sekarang nggak ada ya memerdekakan budak, nggak ada. Tapi paling tidak sodakoh, perbanyak sodakoh. Jadi sholat, zikir, dan perbanyak sodakoh di saat gerhana matahari dan gerhana atau gerhana bulan. Ya. Fakosah dari kafir hadasil masyhurah. Yang demikian itu berasal daripada hadis-hadis yang sahih, yang masyhur. Yasuhum, dan juga dianjurkan aidon yang lainnya ala syukrani amillah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau kita bersyukur ya sedekah itu bagian daripada syukur, atau zikir alhamdulillah, atau yang lainnya ya, atau yang lainnya yang apa namanya, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadiruhum al-ghaflah wal ikrar, dan hindarkan dari apa namanya, ghaflah itu apa namanya kalau orang digoda itu, Korban. apa? Bukan, daripada ini apa namanya, hilaf, apa namanya, kesanjung gitu ya, Korban. daripada lupa dan apa namanya, lalai, daripada lupa dan lalai ya. Wallahu a'lam yang demikian. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jadi ketika sholat gerhana itu ada 2 rakaat, dan di dalam rakaat masing-masingnya itu ada 2 suratul Fatihah dan 2 surat ya, 2 ruku, sujudnya sama, tahiyatnya sama di rakaat yang kedua. Jadi yang demikian, setelah salam lalu khutbah ya. Khutbah itu isinya tadi mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dianjurkan pula di hari gerhana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak sedekah, dan juga berbanyak menafkahkan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang lain, kepada manusia ya. Kalau zaman dulu, nah makanya begini, Rasulullah itu ketika terjadi gerhana benar-benar seperti orang ketakutan. Benar-benar seperti orang ketakutan. Beliau langsung ngambil wudhu, langsung mendirikan sholat.
benar-benar seperti orang ketakutan. Ini berlangsung sebelum Rasulullah, sebelum itu juga begitu. Kita lihat di tradisi di Pulau Jawa ini, mungkin kurang ya pengetahuan kepada antum tentang tradisi gerhana ini. Kalau dulu, kalau ada gerhana itu diambil ani-ani, tahu gak ani-ani? Bakal beras. Ada kayak perahu kecil gitu, isinya gabah nanti ditumbuk. Tuh kalau orang gitu. Ya. Kayak ini, kayak kelonjoran, kayak bakal main tong lah. Ya, bakal main coklat. Cuman kayak perahu gitu. Kalau coklat kan bolong-bolong nih kayak perahu. Nanti ditumbuk tuh. Nah itu nanti dibunyiin tapo kalau gerhana bulan tuh, gerhana matahari juga. Cara orang dulu kentongan tok. Kayak berisik, kenapa? Karena mataharinya atau bulannya dimakan oleh butuh hijau. Kira-kira begitu, oleh raksasa. Dan supaya raksasa itu nggak makan muntahin bulan atau mataharinya, dipukul itu berisik. Dok, supaya dia muntahin. Ntar terang lagi. Terus orang yang lagi hamil, ngumpet di kolong patidur. Ya, kalau tidur tinggi, kalau pendek, Kalau kasur lantai mah Ganjel per. Ya itu ya, nggak boleh keluar. Emang bener sih kalau nggak boleh keluar, tapi kalau kita boleh dalam artian kita sholat. Pengganti daripada berisik katok. Mendingan sholat, takbir, Allahu Akbar, begitu yang dianjurkan. Ya. Ini mentang-mentang pakai alat musik, dikeluarin drum, dikeluarin gitar, dikeluarin nyanyi teriak-teriakan. Supaya kenapa? Supaya dia senang, saya matahari dimintain. Nah ini aliran baru lagi nih, Tapi kalau yang ada yang paling baru, itu bisa itu, ya, bisa itu ntar di ini. bahasa matahari. Belum keluar nih ininya, hadisnya belum keluar itu. Bahasa Suryani belum keluar nih. Kita ngobrol sama matahari yang mobilnya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada ya. Ya Rabbana